Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, santri dan murid dan juga para pemirsa. Guru melanjutkan videonya dengan judul Islam dan Basmalah. Video ini volume yang keempat. Agar mendapatkan pemahaman yang tepat dan valid, pahami video sebelum ini agar tartil dan mendapatkan pemahaman yang akurat. Para pemirsa, dilanjutkan video ini, semoga betul-betul mendapatkan keilmuan yang sangat luar biasa ya. Sebelum diulas oleh guru menyampaikan para santri dan murid dan para pemirsa dimanapun berada, bila pemirsa siapapun yang mampu mengerti dan memahami hal seperti ini, manfaatnya tak terukur dalam nilai kehidupan Anda, para pemirsa. Dampak yang kalian akan alami, kalian akan menjadi banyak, jadi manusia yang betul-betul berbeda dan berubah dari yang kemarin-kemarin. Satu, nilai pikiran Anda akan menjadi cemerlang, pikiran Anda akan semakin luas, Anda akan lebih cerdas daripada kemarin. Dua, fisik Anda semakin kuat. Bila Anda sakit, itu mudah sekali sembuh. Bila mampu memahami volume pertama sampai keempat ini. Itu barangkali kalian kemarin yang akan banyak hal mengalami kesulitan. Ke depan kalian mengerti seperti ini. Kalian sangat dijauhkan dari hal-hal yang sangat sulit. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa bagi bangsa manusia. Dan bila ini kalian paham dan mengerti dan Anda lakukan syarat-syaratnya. Kelak siapapun kalian sebelum ruhmu keluar. Sebelum kalian meninggalkan tubuh, sebelum Anda meninggal dunia, kalian akan aku bisa pastikan bahwa kalian akan menjadi husnul khotimah. Karena pemahaman pengertian ini adalah jalur yang lurus, jalur menuju nilai-nilai ketuhanan. Semoga murid dan santri dan para pemirsa dimampukan memahami ini. Sehingga kalian betul-betul jadi manusia yang betul layaknya manusia. Dan kelak kalian akan bisa yang disebut kembali kepada para moyang dan leluhur. Itulah yang kalian harap yang disebut surga itu. Para murid dan santri, diteruskan kembali melalui video ini. Mani sudah paham, Madi sudah paham, Wadi sudah tahu. Baru apa guru yang disebut manikem? Manikem ini suatu keadaan, para pemirsa. Ini ada alamnya ya. Ini alam ya. Manikem ini ada alamnya. Karena setiap alam pasti ada titik tengahnya. Leluhur kita itulah yang disebut kakiyamong nyayamong. Setiap jiwa manusia itu dikuasai yang disebut kakiyamong nyayamong. Karena ini tidak akan pernah bernama dan ini pun tidak punya nama. Tapi ini mampu mengendalikan dan mampu menuntun dan mampu mengarahkan setiap tubuh manusia. Disebutlah tempatnya manikem. Ya. Jadi manikem ini tempatnya. Barangnya ada guru, ada. Menempati pada organ tubuh manusia. Ya, bagian di atas kepala. Ada satu lagi masuk setelah kakiyamong nyayamong. Maka dari kitab leluhur kalian pernah disebut Assalamualaikum manik isine netro. Lihatlah bahasa leluhur kalian itu bahasa kromo inggil, kromo sakral. Bahasa yang disakralkan bagi bangsa dewa. Maka dari video yang lain, murid dan santri dan para pemirsa sering diajarkan guru melalui bahasa-bahasa untuk memuliakan tubuh. Maka leluhur kita mengapa membuat kromo inggil? Hal-hal itulah yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun faktanya kalian terpelosok mengikuti agama dari jahiliyah dari Arab. Kalian dipelosokkan. Sehingga hal-hal yang istimewa kau tinggal. Kalian ditipu kitab-kitab para pembual itu. Semoga melalui video ini kalian tersadarkan, syukur dan bangga sebagai bangsa, terutama kalian dari generasi Pancasila.
Para murid dan santri tatkala mengerti bahwa ada manik, disitulah nanti ada alamnya wenang ini. Nah, alam wenang ini kalau diturunkan kembali secara pribadi, kaki yamong, nyai yamong. Inilah yang mampu kenapa leluhur kita kadang kalian menyebut kaki yamong, nyai yamong. Tatkala kaki yamong, nyai yamong terhubung dari mantra atau doa atau harapan dari manusia yang berharap, ini nanti akan terhubung turun dengan namanya si jabang bayi ini. Dari jabang bayi ini nanti terkonek dengan sedulurmu papat seperti itu. Begitulah rumitnya jalur mempelajari tubuh manusia. Namun alhamdulillah guru diberi kemampuan untuk sedikit mampu mengulas hal-hal yang sangat misteri. Agar di alam dunia kalian tahu dan paham bahwa sesungguhnya orang tuamu, leluhur-leluhur kalian, sesungguhnya manusia pilihan. Cuman karena kalian tidak paham sehingga kalian melakukan hal-hal yang buruk, sesuatu yang istimewa kau tinggal. Para murid dan santri, tatkala sudah sekecil sudah mengerti tentang manik, kalau masuk terlalu dalam, para pemirsa, guru kalian tidak akan pernah mampu diterangkan guru, namun guru sedikit hanya menyinggung. Di sini ada Sinuwun Yangmu Manik Moyo. Itu sebenarnya siapa? Beliau itulah yang disebut Sang Pencipta. Sang Pencipta ada yang terhubung secara cipta di tubuh manusia atau di otak manusia. Tapi ada Sang Manik Moyo, dia adalah Sang Semesta. Itulah orang-orang terdahulu sampai sekarang kalian nyebutnya Yang Pikulun atau ada yang kalian nyebut Yang Mubetoro Guru. Dia adalah raja dan raja dari segala ilmu. Itulah di sana tempatnya. Guru hanya memberi suatu bahasa, sudah dipastikan kalian tak akan pernah bisa ke sana dan tak akan pernah siapapun yang bisa ke sana kecuali hal-hal atau makhluk-makhluk atau manusia yang terpilih dan yang sudah dipilih yang mampu untuk menyampaikan di sana. Karena ini miliknya Sang Maha Suci. Tanpa manusia yang suci, manusia tak akan pernah bisa di sana. Itulah sedikit guru menerangkan hal-hal yang sangat istimewa. Para murid dan santri, kalau toh sudah tahu risiko dari mani, dari rahim, dari perilaku kita, perilaku Anda, perilaku orang tua, perilaku bangsa manusia untuk menghindari kalian nyebutnya sial. Ada hari-hari yang kurang baik, sudah diajarkan oleh guru, maka pentingnya di hari-hari itu jangan dilakukan hal-hal yang merugikan. Untuk menghindari hari-hari yang tidak baik, maka guru mengajarkan, leluhur kita mengajarkan untuk namanya berspiritual atau kalian menyediakan ubur rampe. Sedikit para murid dan santri, untuk mendaur ulang yang disebut kumawurung, disebut sedulur sing gak kerawatan, disebutlah bangsa atau sifat jajil dan iblis. Caranya bagaimana untuk membuka ini? Para murid dan santri, sungguh hebat bahasa leluhur kalian, namun kalian tak akan pernah tahu. Semoga melalui video ini dibuka seluas-luasnya agar kalian sangat paham, sangat bangga, dan sangat bersyukur kalian dilahirkan dari orang yang ada di bumi Pancasila. Satu contoh para murid dan santri. Coba ya. Kalau kalian potong bahasa ini Bismillahi. Tapi kalau sudah disusun dengan Ar-Rahmani Ar-Rahim, baca pelan-pelan. Bismillahir. Apa para pemirsa? Bismillahir. Bismillahir. Lahir, lahir. Apa maknanya? Maka kata lahir itu kan bahasa Jawa. Itu ditulis di dalam Quran. Kalian tak akan pernah tahu. Menerangkan apa? Roh mani. Adanya lahir tapi belum jadi bangsa manusia. Bismillahir. Lahirnya adanya roh. Tatkala itu sudah lahir atau keluar dari alam kemuliaan menjadi bibit manusia dan sudah diproses melalui tahapan, dia akan lahir dan terlahirkan dan dilahirkan di dunia. Pahami dulu, ada kata lahir. Di zaman sekarang kalian menyebutnya lahir. Mundur 100 tahun. Mundur 100 tahun kemarin, persamaan kata lahir tentang manusia. Itu apa para pemirsa? Selain orang Jawa, kalian tak akan pernah tahu.
Bahasa persamaan lahir adalah babaran. Masih ingat tidak para pemirsa? Maka tatkala manusia mengeluarkan atau melahirkan bangsa manusia, itu dunungnya, maknanya, nilai bahasanya itu babarno. Bukan melahirkan. Babarno. Yang dilahirkan, yang diturunkan bangsa makhluk yang mulia. Kalau dilahirkan bisa seperti benda, bisa seperti binatang, bisa seperti hewan. Bahasanya tidak sama para pemirsa. Maka orang-orang terdahulu kita mengatakan bahwa tatkala orang tua kita atau orang wanita melahirkan disebut lagi babarno. Tatkala keluar dari rahim seorang ibu, pastilah manusia itu sudah terapit dan terikuti nama sedulur gaib yang tidak kerawatan. Bila ini tidak tertata, tidak ada sistem untuk komunikasi sebagai penetralitas, manusia ini mudah celaka. Maka orang-orang terdahulu lihatlah bahasa apa yang disampaikan guru. Lahir maknanya babaran. Babarno, buburno. Ribuan tahun mengapa ada ritual yang disebut bubur sengkolo itu para pemirsa. Begitu hebatnya leluhur kita, begitu hebatnya bahasa kita. Dengan memahami bahasa itu alatnya sudah disediakan. Demi keselamatan kita, demi keselamatan manusia. Mengapa bisa seperti itu guru? Maka sudah ditetapkan bahwa Islam adalah ilmu selamat. Semua sudah disiapkan dari leluhur kita dulu. Namun begitu bodohnya kalian diracuni agama dari Arab, kalian tertipu dan terdogma. Apa maknanya para murid dan santri? Begitu pentingnya yang disebut itu bubur. Karena disitulah alat sebagai komunikasi atau alat sebagai penetralitas yang disebut jajil dan iblis itu. Itulah para murid dan santri semoga memahami ini begitu pentingnya tentang yang disebut bubur itu. Terserah para pemirsa murid dan santri, kalau sudah seperti ini pandai-pandailah apa yang diajarkan guru melalui videonya. Sampaikan kepada keluarga agar kalian betul-betul jadi manusia di dunia dalam kedamaian. Tatkala kita pun pulang bisa kembali kepada alam-alam leluhur, disebutlah swarga luka. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.